Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashkuruhu syukra man talaba mazida minal mulki bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Sungguh ayat-ayat ini adalah peringatan, maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia akan mengambil jalan menuju kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Insan ayat 29. Masyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan dan kesempatan, sehingga atas kehendaknya Allah telah menggerakkan langkah kaki kita untuk hadir di Masjid Muslimin di Pareja ini dalam rangka kita melaksanakan salat Jumat hari ini, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah yang bersamaan dengan 5 September 2025 Miladiah. Selawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian hingga akhir zaman. Sidang jamaah Jumat dimuliakan Allah, marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti yang sesungguhnya, yaitu dengan selalu merasa takut kepadanya, kemudian menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun judul khutbah kita pada Jumat hari ini yaitu saat ketenaran duniawi menjadi tujuan di dalam kita menyambut bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah merubah peradaban umat manusia dari zaman kebodohan atau jahiliyah menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu mari kita berbanyak berselawat untuk beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak, hari di mana yang tidak ada lagi berguna harta atau anak-anak kita. Maka yang diharapkan adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di bulan Maulid yang mulia ini, mari kita meneladani apa saja yang telah dibawa risalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memilih kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hari ini kita dihadapkan pada suatu masa ketika harta, kedudukan serta pujian manusia menjadi ukuran kemuliaan dan ketinggian seseorang di hadapan yang lain. Bahwa orang hebat adalah yang terkenal dan namanya sering disebut di mana-mana. Orang sukses adalah orang yang punya kedudukan serta jabatan tinggi. Orang besar adalah mereka yang selalu berkecukupan harta dan hidup tanpa kesusahan. Serta seabrek indikator-indikator palsu dimunculkan untuk merusak pemahaman manusia tentang makna kesuksesan dan kemuliaan, agar manusia tertipu dan lupa pada hakikat ketinggian dan kemuliaan yang sebenarnya, yakni ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Akibatnya jamaah sekalian,
Banyak orang yang akhirnya beramal hanya demi mencari ridha dan keredaan manusia, tanpa peduli lagi pada pahala dan balasan dari Allah. Asalkan pekerjaan itu disenangi dan dikagumi serta mulia di mata manusia, maka syariat Allah rela dijadikan tumbal. Akhirnya muncullah golongan manusia yang beramal supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain, atau beramal hanya karena riya. Mereka berebut agar bisa menjadi objek pujian dan perhatian manusia dalam setiap amal yang mereka kerjakan, karena mereka menganggapnya sebagai upaya mengejar kesuksesan. Tanpa disadari, sebenarnya mereka sedang mengejar kesia-siaan. Mereka lupa bahwa hidup bukan hanya sekedar untuk mencari pujian dan kebanggaan palsu, dan lupa bahwa esensi dari penciptaan mereka di dunia adalah untuk beribadah dan ikhlas semata-mata hanya kepada Allah. Semua perbuatan kita, baik atau buruk, besar atau kecil, pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka bagi mereka yang beramal karena Allah, Allah sendirilah yang telah menjamin pahala dan balasannya. Lalu bagaimana mereka yang beramal untuk mengharapkan pujian manusia? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dalam Quran surah Al-Zalzalah, Allah telah menegaskan bahwa kebaikan yang kamu kerjakan walau hanya sebesar zarah, sungguh akan dibalas oleh Allah. Demikian pula keburukan akan mendapatkan ganjarannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah, meskipun dia memperoleh kebencian dari manusia, maka Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Muhammad bin Abdul Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi mengatakan, maksudnya adalah Allah akan menjadikannya berada di bawah kuasa manusia, lalu mereka akan menyakiti dan menganiayanya. Yang lebih menyedihkan jamaah sekalian, penyakit haus pujian atau riya ini ternyata tidak hanya menyerang kalangan awam saja, bahkan banyak pengidapnya justru orang-orang yang faham akan bahaya riya itu sendiri. Mereka yang ahli ibadah, para talabul ilmi, serta para penghafal Al-Quran sekalipun justru lebih berpotensi besar terjangkit virus ini. Kuantitas amal saleh yang mereka kerjakan ternyata membuat setan tergiur untuk menggelincirkan kelompok ini, agar keikhlasan mereka pudar dan ganti beramal untuk manusia, pujian serta kedudukan. Para penghafal Al-Quran akan diarahkan oleh setan supaya beramal demi dianggap sebagai orang yang dekat dengan kitabullah. Sedangkan setan akan menghasut para ulama juga agar mereka beramal supaya dielulukan sebagai orang yang faqih dalam agama. Wal ya'uzubillah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang definisi riya. Riya adalah ibadahnya seseorang kepada Allah, tetapi ia melakukan dan membaguskannya supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Seperti dikatakan sebagai ahli ibadah, orang yang khusyuk solatnya, yang banyak berinfak dan sebagainya. Intinya dia ingin agar apa yang dikerjakan mendapat pujian dan keridhaan manusia. Rasulullah SAW menyebut riya dengan syirik kecil, karena sejatinya pelaku riya tidak mutlak menjadikan amalan tersebut sebagai ibadah kepada manusia serta sarana taqarrub kepada Allah. Meskipun begitu, bahayanya tidak bisa dianggap sebelah mata. Masyiral hadirin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita tentang betapa bahayanya syirik kecil atau riya ini. Beliau bersabda, "Inna akhawafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu." Qalu wa ma asyrikul asghar ya Rasulullah? Qala riya'u. Yaqulu Allah azza wa jalla, lahum yawmal qiyamati izzurriyan nafsu bi'amalihim udhibu ila alladhi kuntum tura'una fil dunya fa'andurhu hal tajzauna 'indahum khizran. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil atau riya. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, riya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada mereka pada hari kiamat, di saat semua manusia diberi balasan atas amal-amal mereka,
Temuilah olehmu orang-orang yang dulu kau perlihatkan amalmu kepada mereka di dunia. Lalu lihatlah, apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selanjutnya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tahrimur riya atau pengharaman riya menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 3 orang yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Mereka adalah orang yang mati syahid dalam pertempuran, seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, serta orang yang selalu berinfak di jalan Allah. Setelah mereka dipanggil, maka ditunjukkan kepada mereka kenikmatan dan pahala yang banyak karena amal saleh yang telah mereka kerjakan. Namun ternyata pahala mereka musnah, dan ketiganya justru menjadi penghuni neraka, karena ternyata amal kebaikan yang mereka kerjakan di dunia hanya bertujuan mendapatkan pengakuan dan pujian dari manusia. Mereka menjual pahala dan kenikmatan akhirat demi manisnya ucapan dan indahnya pandangan manusia. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Lalu bagaimanakah cara kita menjauhi virus yang satu ini? Solusinya adalah dengan berusaha untuk ikhlas di setiap amal yang kita kerjakan. Dan kita selalu berupaya sekuat tenaga untuk menjaga hati kita agar tidak terjerumus kepada penyakit riya ini. Karena syaitan tidak akan pernah menyerah untuk memberikan bisikan-bisikan demi menggoyahkan dan merusak keikhlasan seseorang, agar manusia menjadi budak sesamanya, beramal untuk kepuasan semu, serta mencampur adukan tujuan hakiki amal saleh dengan tujuan yang batil. Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan sebuah doa yang dapat kita jadikan perisai dari perbuatan syirik kecil atau riya ini. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, takutlah kalian terhadap syirik kecil, karena dia lebih halus dari langkah semut. Kemudian seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami harus menghindarinya sementara dia lebih halus dari langkah semut? Maka beliau bersabda, berdoalah dengan kalian membaca, Allahumma inna na'udzubika min usyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami meminta ampun kepadamu terhadap apa yang tidak kami ketahui. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sayyid Muhammad Nuh dalam kitabnya atau Jihad An-Nabawiyah juga memberikan penjelasan bahwa agama Islam melarang dan melawan segala bentuk kesyirikan, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, yang diantaranya adalah syirik kecil dengan memberikan ancaman dan peringatan. Karena melihat banyaknya manusia yang lalai darinya, meremehkannya, kemudian dia terperosok ke dalamnya, dan kemudian terlumuri oleh kenajisan syirik kecil ini. Hadis ini berisikan doa agar kita terlepas dari penyakit syirik kecil yang sering menyelinap ke dalam hati manusia tanpa disadari dan kemudian merusaknya. Sebagaimana seorang pencuri yang menyelinap ke rumah korbannya, kemudian mengambil barang-barang yang dimiliki, sedang pemiliknya terlelap dalam tidurnya. Maka dalam suasana bulan Maulid Rasulullah SAW, marilah kita selalu berdoa, dan mari kita mencontoh tauladan Rasulullah SAW, karena beliau adalah uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Semoga Allah senantiasa menjaga keikhlasan hati kita dan menjauhkan kita dari beramal karena pujian dan penglihatan manusia, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui semua yang kita sembunyikan di dalam hati, dan Allah Azza wa Jalla hanya akan menerima amalan yang ditujukan untuk semata-mata mencari keridhaannya. Di akhir khutbah yang singkat ini, selaku khatib kami ingin mengingatkan diri kami yang fakir ini dan juga kita semua, bahwa sadarilah sekarang waktu sangat cepat berlalu. Apakah ini pertanda sudah akhir zaman? Wallahu a'lam bishawab. Perhatikanlah, baru sebentar hari Senin, tanpa kita sadari sudah hari Jumat, dan begitu seterusnya. Terkadang banyak yang lengah dan lalai dan membiarkan waktu berjalan sia-sia. Ada yang paginya belum sempat berzikir, tahu-tahu hari sudah petang. Ada terniat mau sholat duha,
tiba-tiba azan zuhur sudah berkumandang. Pengennya kita sholat tahajud tidak pernah ketinggalan. Tapi ya itu tadi, bangun malam cuma untuk buang air kecil, lalu tidur lagi. Kepengennya setiap hari bisa membaca Al-Quran minimal 1 juz. Tetapi karena berbagai kesibukan duniawi, hal itu belum terlaksana. Pernah terfikir untuk menyantuni anak yatim, tapi itu juga belum terlaksana. Astagfirullah. Akan terus beginikah kebiasaan hidup kita? Menghabiskan sisa umur dengan sia-sia tanpa kita sadari. Dari usia muda kita 20, 30 tahun, tiba-tiba kita sudah memasuki usia 40, 50, 60 tahun dan seterusnya. Dan tak lama kemudian kita sudah punya cucu dan orang memanggil kita kakek, yai, akas dan sebagainya. Atau istilah lain pertanda kita sudah tua dan menunggu ajal tiba. Jika demikian, apakah ruh kita tidak akan melolong, menjerit nanti saat ruh berpisah dari tubuh? Butuh berapa tahun lagi untuk kita mengulangi pagi, sore, hari, bulan dan tahun yang sama tanpa kita merasa kehilangan kesempatan untuk menambah pahala di setiap detiknya? Maka bagi orang yang terlena, sungguh 1000 tahun lagi pun tidak akan cukup. Akhirnya, tidak lupa kami menyerukan, marilah kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina, yang sekarang sedang ditindas oleh Yahudi dan Amerika laknatullah alaih. Masyarul hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Demikianlah khutbah kita hari ini. Semoga dengan khutbah yang singkat ini akan menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan Maulid yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah dan menambah usia kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyak bekal untuk menghadapnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya 'ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratir rabbil 'alamin. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين.
اللهم اجعل هذا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين وسائر البلدة المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم اهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.